Bab 3791. Kekuatan para penjaga suci. Pria kekar, yang bernama Rukas, mengancam Levi, karena kamu memintanya, dengan senang hati aku akan mengirimmu ke kematianmu. Kemudian, kepada bawahan elit di bawah komandonya, dia memerintahkan, bunuh dia. Ya Pak, kesombongan mereka terlihat jelas. Mereka jelas tidak percaya Levi adalah pasangan mereka. Salah satu dari mereka berteriak, biarkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa kekuatan ilahi itu, Anda terkutuk. Saat dia berbicara, orang-orang itu melepaskan serangan mereka. Meskipun Levi tidak melihat ada yang salah pada awalnya, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Tanah di bawah kakinya tampak seperti memiliki kehidupannya sendiri. Beberapa energi tak terlihat menarik kakinya dengan kuat ke tanah untuk membatasi gerakannya. Melihat itu, Rukas meraung, itu kesempatan kita. Mengenakan biaya. Pejuangnya dengan cepat menyerang Levi dari semua sisi. Salah satu dari mereka bergumam ketika dia mendekati Levi. Tiba-tiba, tetesan air muncul dari udara tipis dan menyatu menjadi bentuk pedang yang sangat tajam. Pada saat yang sama, pohon-pohon di sekitar mereka tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, cabang-cabangnya dengan cepat menebal menjadi seukuran batang. Ujung dahan berubah menjadi titik tajam saat mereka menusuk ke arah jantung Levi. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka bisa mengendalikan kelima elemen. Syok melintas melalui tatapan Levi. Kemampuan pria untuk memanipulasi elemen hampir setara dengan Forlevia. Tentu saja, putrinya lebih mengandalkan kekuatan alam semesta, yang membedakan kecakapan pertempurannya dari orang lain. Levi bergumam pada dirinya sendiri, bagaimanapun, orang-orang yang melayani para penjaga suci ini memiliki bakat. Dia segera melepaskan rasa jijiknya terhadap lawan-lawannya dan menggunakan teknik bertarung dasarnya. Energi kuat terpancar dari tubuh Levi dan menyerbu ke arah cabang dan pedang air. Retakan, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara serangan Levi dan musuh-musuhnya. Energi Levi langsung melenyapkan dahan dan pedang air menjadi debu. Kamu pasti delusi jika menurutmu trik ini cukup untuk mengalahkanku. Mencemooh, Levi menginjak tanah dengan keras. Energi unsur tanah yang menyelimuti kakinya sebelumnya hancur tanpa perlawanan. Bawahan elit mundur dengan ngeri, benar-benar terpana. Rukas sama-sama terperangah. Dia tidak pernah membayangkan betapa eksplosifnya kekuatan Levi. Dengan tergesa-gesa, dia mengumumkan, jangan bersikap lunak padanya. Gunakan serangan terkuat Anda, dan kalian semua, bantu mereka. Dia secara naluriah berasumsi bahwa bawahannya telah kalah karena mereka meremehkan Levi dan menahan serangan mereka. Levi yang tidak peduli mengejek dan menjawab, kalau begitu, datanglah padaku. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk membunuhmu satu persatu. Keberanian, simpan kesombonganmu sampai kamu mengalahkan 10 prajurit elit penjaga suci kita. Tegur Rukas dengan keras. Dia tahu Levi juga belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan dia ingin mengukur sejauh mana kemampuan Levi. Pergilah ke neraka, bajingan Bayview. Rasakan kekuatan pedang airku. Petir, 10 pria menyerang Levi di tengah kesibukan nyanyian mewah. Saat itu, tanah mulai bergetar hebat seolah-olah makhluk mengerikan akan meledak. Garis petir melesat ke arah organ vital Levi seperti ular sanca. Pedang air muncul kembali, menyerang Levi tanpa memberinya ruang untuk mundur. Levi tidak punya rencana untuk meringkuk dari serangan saat dia berteriak, nyahlah. Meskipun kemampuan lawannya mengejutkannya, Levi sebagian besar tidak peduli mereka mengalahkannya. Dia bisa dengan mudah membongkar serangan mewah mereka dengan satu serangan. Sedetik kemudian, Levi menghilang dari tempatnya berdiri sebelum melepaskan satu pukulan untuk melawan serangan elemen yang datang ke arahnya. Pukulannya melepaskan hembusan angin yang kuat, yang dengan cepat menyatu menjadi pusaran air energi yang sangat besar. Itu menelan dan menghancurkan serangan 10 lawannya dalam sekejap mata. Para pejuang yang berdiri paling dekat dengan Levi gagal melompat keluar dari bahaya dan tersedot ke dalam pusaran air yang mengerikan, langsung berubah menjadi kabut darah. Aduh, ratapan kesakitan memenuhi udara. Orang-orang yang berdiri lebih jauh telah roboh di tanah, terluka parah dan tidak dalam kondisi untuk melawan. Bab 3792 membunuh Spree. Bagaimana ini bisa terjadi? Rukas tergagap kaget. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Levi telah membunuh 5 pejuang elit dalam satu gerakan dan melukai 5 lainnya. Para elit yang masih hidup tersentak kaget.
Rekan-rekan mereka yang tewas bukanlah pejuang yang lebih lemah dari mereka. Bahkan, beberapa prajurit bahkan lebih kuat. Mereka tidak dapat memahami bagaimana serangan gabungan mereka hancur begitu cepat melawan serangan balik Levi. Levi mencibir, sayang sekali para dewa dilindungi oleh pecundang sepertimu. Komentarnya yang mencemooh membuat marah Rukas, yang berteriak, Baiviu yang tercela. Anda memintanya, siapapun yang cukup bodoh untuk menyinggung para penjaga suci akan menderita murka dari 12 kuil suci. Levi mengangkat bahu dan berbicara dengan acuh tak acuh, "Yah, kalau begitu aku harus membunuh kalian semua. Cek kamu, aku sendiri yang akan membakarmu menjadi abu." Rukas menggunakan tekniknya dan dengan cepat memanggil dua lingkaran api di sekitar telapak tangannya. Api memenuhi ruang dan terkonsentrasi di sekitar cincin, meningkatkan ukuran dan kekuatannya. Meretih, cincin api mengembang dengan cepat, dan Levi mendengar suara sesuatu yang terbakar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, orang dapat mengamati bahwa ruang di sekitar cincin api tampak terdistorsi, seolah-olah tidak dapat menahan suhu tinggi. Sangat menarik, Levi bergumam sambil menyipitkan matanya sambil berpikir. Dia dengan jelas merasakan energi ledakan yang terpancar dari lawannya yang kekar. Itu akan membunuh Zerak dalam sekejap. Levi tidak pernah membayangkan kekuatan seperti itu ada di Adrune. Kata-kata Rukas sebelumnya menyiratkan bahwa ada 12 faksi dengan kekuatan yang sama. Sementara itu, Rukas meraung, "Bersiaplah untuk mati, kau bajingan." Dia menghilang di tengah pembicaraan dan muncul kembali beberapa inci di depan Levi. Cincin apinya yang merusak telah mendistorsi ruang di sekitarnya dengan panasnya, dan bau hangus tercium di udara. Suara mendesing, cincin api tiba-tiba terlempar tepat ke kepala Levi. "Mari kita lihat seberapa kuat dirimu." Levi tidak berusaha menghindari cincin api Rukas tetapi malah meninju tinjunya untuk melawan serangan itu. Semua orang memperhatikan energi warna emas yang berbeda di sekitar tubuh Levi. Sepertinya dia mengenakan satu set baju besi emas yang tidak bisa ditembus. Menabrak, serangan mereka bentrok di udara dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Bahkan udara di sekitar mereka tampaknya dibelokkan oleh dampaknya, membuat semua orang di sekitar mereka terbang. Pejuang yang lebih lemah menjadi terluka parah. Suara mendesing. Di tengah bentrokan yang kuat, sesosok tiba-tiba melayang di udara seperti boneka kain yang lemas. Wali, kerumunan tersentak ngeri ketika mereka mengenali sosok itu sebagai Rukas. Cincin api di sekitar tangannya padam, dan auranya sangat lemah. Dia telah terlempar lebih dari 60 meter jauhnya. Darah menetes dari sudut bibirnya. Di sisi lain, Levi tetap di tempatnya, tampak sama mengesankannya dengan dewa perang kuno. Dia tampak begitu santai tentang semua masalah ini, seolah-olah benturan energi yang mengerikan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia. Sialan, Rukas terengah-engah karena pengerahan tenaga, tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia telah menggunakan hampir 80% dari potensinya, dan itu bahkan gagal menyentuh ujung baju Levi. Dia bergemuruh, "Semuanya, serang dia bersama. Kita harus membunuhnya, atau dia pasti akan merusak kuil suci kita di masa depan." Orang-orangnya yang lain dengan tergesa-gesa memanggil serangan unsur mereka dan menyerang Levi tanpa rasa takut. "Seharusnya kita melakukan ini dari awal. Sekarang saya bisa menikmati pembunuhan besar-besaran saya." Levi memelototi musuhnya dengan dingin dan bergegas maju untuk menemui mereka, bertekad untuk membunuh penjaga suci. Bab 3793 Kuil Suci Hefaernus. Menghabisi orang-orang Holy Guardian mirip dengan permainan anak-anak untuk Levi. Teriakan yang mengental darah terdengar saat dia melesat menembus kerumunan musuh. Beberapa detik kemudian, Rukas telah kehilangan setidaknya 10 orang yang tewas atau luka parah. Rukas menelan ludah dengan gugup dan bergumam, "Bajingan Baiviu ini terlalu tangguh." Pikiran untuk menyerah muncul di benaknya saat dia melihat Levi menjatuhkan pasukannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Banyak anak buahnya telah kehilangan keinginan untuk berperang. Levi melakukan pukulan fatal ke kiri dan ke kanan, dan hanya sedikit yang bisa dilakukan lawannya. "Kita perlu menemukan kesempatan bagus untuk mundur." Rukas mengambil keputusan dan memusatkan kekuatan elemen apinya. Sementara Levi disibukkan dengan musuh lain, dia menyalurkan energinya ke lautan anak panah setebal lengannya. Kemudian, dia mengarahkan panah ke organ vital Levi. Swoosh! Panah api terbang melintasi langit, maju mengancam Levi.
Udara memanas hingga titik didih, menyebabkan tanaman di dekatnya langsung layu dan terbakar hingga garing. Bam, 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 pukulan Levi membuat 5 orang lainnya terbang. Serangan diam-diam, dia bergumam dan menyeringai saat melihat panah Rukas. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menangkap panah api dengan tangan kosong. Sebenarnya Rukas sudah mundur setelah meluncurkan lautan panah apinya. Dia melihat Levi menangkap anak panahnya dari sudut matanya dan berlantai. Adegan itu menentang semua yang dia pikir dia tahu tentang elemen api. Bagaimana seseorang bisa menangkap panah api yang saya luncurkan dengan tangan kosong? Aku menyalurkan setiap kekuatan elementalku ke dalam serangan itu. Itu akan melelehkan baja. Rukas bergumam, apakah dia bahkan manusia? Hatinya tenggelam saat dia segera menyesali keputusannya untuk menantang Levi. Dia tidak akan pernah tahu bahwa tubuh Levi telah diubah oleh banyak garis lei suci dan bahwa Levi sudah memulai proses untuk mengembangkan aura ilahi. Tubuh Levi hampir merupakan perwujudan hidup dari teknik Iron Golem. Sementara itu, pasukan penjaga suci tersebar ke segala arah setelah menyadari penjaga suci mereka telah mundur. Huff, apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda pergi begitu saja? Levi melemparkan beberapa panah api ke arah orang-orang yang melarikan diri. Beberapa dari mereka gagal mengelak tepat waktu dan menjadi abu. Levi bergumam pada dirinya sendiri, mereka tidak sekuat yang kukira. Dia memutuskan untuk tidak mengejar mereka. Lagi pula, tujuannya adalah untuk memajukan kemampuannya dengan garis naga lei. Saya perlu membawa Winona dan yang lainnya ke sini agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka. Kita tidak boleh menyia-nyiakan materi kultivasi yang begitu bagus. Para penjaga suci bukanlah ancaman nyata bagiku, tapi yang lain mungkin tidak seberuntung itu. Mereka pada akhirnya akan menjadi duri di pihak kita jika kita tidak meningkatkan kemampuan semua orang. Levi mengambil keputusan dan mengirim SMS ke anggota inti markasnya, mendesak mereka untuk bergegas ke tempat dia berkelompok. Dia tidak peduli tentang pembalasan para penjaga suci. Dia telah menunjukkan kecakapan tempurnya yang luar biasa sebelumnya justru untuk menakut-nakuti penjaga suci dan anak buahnya. Sementara itu, di Yartran, anggota dewan yang tersisa dari faksi yang berkuasa duduk dengan wajah kaku di ruang rapat yang sunyi. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Beberapa saat kemudian, pemimpin Yartran berkata dengan suara serak, "Saya tidak menyangka kultivasi Levi mencapai ketinggian yang mengerikan. The Holy Guardians menderita kerugian besar. 2 penjaga suci, yang menyembah Hephaestus dan Gas, terluka parah. Situasinya sulit dipercaya." Anggota Dewan Yartran lainnya mau tidak mau bergidik ketakutan. Para penjaga suci sepenuhnya pantas menerima afiliasi mereka dengan keilahian. Bahkan di puncak bangsa mereka, orang-orang Yartran takut kepada para penjaga suci. Pada titik tertentu, mereka bahkan percaya bahwa penjaga suci mampu menghancurkan Yartran jika mereka mau. Yang mengejutkan mereka, orang-orang yang sangat mereka hormati telah menderita kekalahan telak di tangan Lewi. Dewan Yartran menyadari di belakang betapa bodohnya mereka mengacaukan Levi di masa lalu. Sementara itu, Rukas telah kembali ke kuil suci Hephaestus, dinamai menurut api Oruntian, Hephaestus. Itu adalah salah satu dari 12 kuil suci. Bab 3794-12 garis lei naga. Saat Rukas membuka matanya perlahan, nyala api tampak berkedip di tatapannya. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, lebih dari separuh luka dalam yang dideritanya akhirnya sembuh. Siapa gerangan Bayview itu? Dia bertanya dengan marah. Dia telah memimpin tim yang terdiri dari 50 orang ke dalam pertempuran, tetapi hanya 8 yang selamat. 35 orang tewas di tempat, sementara 7 lainnya luka parah. Lebih buruk lagi, kondisi yang terluka tidak terlihat menjanjikan. Rukas, haruskah kita mengirim kabar ke penjaga lain untuk bergabung dan menjatuhkan orang itu? Seseorang bertanya. Saya setuju. Bagaimana kita bisa terus menyebut diri kita orang-orang dari penjaga suci jika kita tidak membalas dendam? Jika Oruntian terlahir kembali di masa depan dan mereka mengetahui hal ini, kita pasti akan dihukum. Yang lain juga marah dan marah pada Lewi. Rukas terdiam sesaat sebelum berkata perlahan, orang ini terlalu kuat. Sebelum kita tahu lebih banyak tentang dia, akan lebih baik jika kita tidak bertindak gegabah. Mungkinkah dia berasal dari dunia legendaris Kenford di Bayview? Begitu seseorang menyuarakan pemikiran itu, orang lain keberatan, saya kira tidak.
Bahkan seorang pemimpin dari sekte tingkat menengah Comfort mungkin tidak sekuat Anda. Dan jika mereka mengirim petarung dari sekte tingkat atas, penjaga suci lainnya akan merasakannya. Itu benar, Rukas setuju. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara rendah, mari kita cari baris Dragon Lay lainnya terlebih dahulu dan kirim beberapa orang untuk menyelidiki bajingan dari Bayview itu. Pada akhirnya, kita masih belum memiliki sumber energi yang cukup. Kalau tidak, begitu orang Oruntian dilahirkan kembali, bahkan Comfort harus menunjukkan rasa hormat mereka, apalagi orang jahat itu. Kami memiliki banyak garis lei ilahi dan suci. Satu-satunya hal yang kurang adalah garis naga lei. Jika kami berhasil menemukan mereka, kami akan dapat memulai kelahiran Oruntian yang telah kami jaga selama beberapa generasi. Rukas adalah anggota keluarga kuno yang menyembah Hefaernus. Sementara itu, 11 keluarga lainnya yang menyembah Oruntian lainnya tersebar di Adrune. Membangkitkan Oruntian setelah menjadi misi mereka selama beberapa generasi dan alasan keberadaan mereka. Sekarang energi dari garis lei ilahi dan suci tidak cukup dekat, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan garis lei naga untuk mencoba membangkitkan Oruntians. Saat itu terjadi, kita akan memiliki pilar pendukung yang tak tergoyahkan, dan menaklukkan dunia akan menjadi permainan anak-anak. Tunggu saja, kamu reprobat. Setelah Oruntian kembali, aku pasti akan membantaimu dan setiap orang terakhir yang ada hubungannya denganmu, gumam Rukas dengan kejam. Sementara itu, Levi telah memulai sesi lain untuk meningkatkan level kultivasinya setelah mengusir para penjaga suci. Dia merasa kekuatannya masih sangat kurang jika dia berniat membasmi sekte Void dan kekuatan lain di level itu. Oleh karena itu, dia mulai menggunakan garis Dragon Lay untuk bermetamorfosis seolah-olah dalam kegilaan, dan efek dari melakukannya sama mencengangkan seperti yang dia perkirakan. Perbedaan antara menggunakan garis lei suci dan garis lei naga hanyalah dunia yang terpisah. Bagi kebanyakan orang, menggunakan garis lei ilahi akan cukup untuk meningkatkan batas kekuatan mereka karena tingkat kultivasi dan fisik mereka. Namun, Forlevia terlahir dengan tulang spiritual pemakan dan sudah bisa bermetamorfosis menggunakan garis lei suci untuk menjadi lebih kuat. Saya akan menyisihkan satu garis lei naga untuk Evie dan satu lagi sebagai cadangan, lalu menggunakan sisanya. Setelah eksplorasi lebih lanjut, Levi menemukan 12 garis naga lei di zona rahasia. Tidak hanya itu, ada banyak sekali garis lei suci dan garis lei ilahi. Bahkan jika semua orang di pangkalan menggunakannya untuk bermetamorfosis, itu masih lebih dari cukup. Seperti yang diharapkan, garis naga lei ini benar-benar sesuatu yang lain. Aku bahkan samar-samar bisa mendengar suara raungan naga. Manual kuno menyebutkan itu mungkin untuk membiakkan naga asli. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Levi berkata dengan sedih. Dewa digital menjawab sambil tersenyum, saya menantikan Anda bermetamorfosis menjadi tubuh yang memiliki kekuatan naga sungguhan. Kemudian, saya bisa mempelajari masalah ini dengan hati-hati. Semoga keinginanmu terkabul. Baiklah kalau begitu, saya akan memulai pelatihan soliter saya. Dengan itu, Levi melanjutkan untuk bermetamorfosis dengan bantuan 10 garis lei naga. Tidak ada yang mengira dunia duniawi mengandung garis naga lei, jadi lebih mengejutkan lagi bahwa ada sekelompok dari mereka. Bab 3795 pukulan terakhir tidak cukup. Selama di Sekte Void di Comfort, tingkat kultivasi mereka meningkat setelah memperoleh banyak sumber daya kultivasi yang disediakan oleh Heptino. Karena tidak pernah menikmati sumber daya budidaya yang begitu melimpah, Silas, Wade, dan para pembantu terpercaya lainnya juga mendapat banyak manfaat darinya. Oleh karena itu, setiap orang merasa lebih bertekad untuk setia kepada Gloria. Bahkan tanpa dukungan Sekte Void, aku tidak perlu lagi takut akan pembalasan dari Levi dan yang lainnya, katanya. Gloria penuh percaya diri, terutama karena dia belum selesai melahap garis naga lei dari Heptino. Dia tahu dia akan naik ke level baru setelah melakukannya. Tidak ada kemungkinan Levi akan memiliki akses ke sumber daya kultivasi yang begitu kuat di dunia duniawi, jadi perbedaan antara kemampuan kita hanya akan semakin besar. Senyumnya melebar saat dia berkata, Levi dan Floyd, kalian bisa melupakan balas dendam. Tiba-tiba, dia merasakan rasa kesepian yang berasal dari naik ke atas. Ketika saya secara bertahap menjadi lebih kuat, status saya akan meningkat lebih tinggi lagi. Tidak seorang pun seperti Lewi akan menjadi sangat tidak penting dan diabaikan.
Adapun semua musuhku dari dunia fana, mereka tidak akan berharga lagi untuk perhatianku. Kemudian, Gloria menghela nafas panjang dan berkata dengan agak sedih, namun, semuanya akan menjadi sangat membosankan. Saya tidak akan pernah bisa mengalami kegembiraan bermain-main dengan mereka lagi. Sementara itu, para Holy Guardian masih enggan menyerah. Setelah banyak penyelidikan oleh berbagai pihak, mereka akhirnya memastikan identitas dan latar belakang Levi. Aku tidak menyangka bajingan dari Bayview itu menjadi biang keladi di balik kehancuran Yartran. Seperti dugaanku, dia bukan petarung dari Kenford. Kalau begitu, kita bisa menghadapinya tanpa terlalu khawatir, kata Rukas pelan. Apa yang dikatakan penjaga lainnya, Peneleo? Tanya Rukas sambil menatap pria parubaya berambut kemerahan yang duduk di hadapannya. Pria itu memiliki tubuh yang besar seperti Rukas, dan kilatan petir terlihat samar-samar di telapak tangannya. Dia adalah pemimpin kuil suci Zeus. Peneleo menjawab dengan suara rendah, pandangan mereka adalah bahwa kita harus mendapatkan garis naga Lei di zona rahasia. Hanya ada 2 penjaga di tim selama serangan sebelumnya. Jika lebih banyak dari kita yang bekerja sama dan menyerang bersama, kita pasti akan berhasil membunuh Levi. Menurut informasi yang kami miliki, Levi saat ini sedang menjalani pelatihan soliter. Oleh karena itu, ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam. Ekspresi serius Rukas menunjukkan bahwa dia dengan hati-hati menimbang pro dan kontra. Kedua belas penjaga suci telah menemukan benih untuk dewa mereka masing-masing. Hanya dengan memastikan kuil suci berkembang dengan baik kita dapat mempercepat kelahiran kembali Oruntians. Sumber daya budidaya juga menjadi semakin penting, terutama sumber daya kelas atas seperti garis naga Lei. Yang terpenting, kami telah mencari tinggi dan rendah selama bertahun-tahun tanpa menemukan satu pun garis Dragon Lei. Lihatlah, sekarang ada sekelompok di alam tempat Levi berada, yang sangat langka. Akhirnya, Rukas mengambil keputusan. Kumpulkan petarung elit kita sekaligus, lalu kirim kabar ke wali lainnya. Kali ini, Lewi akan binasa. Peneleo menyeringai dan berkata, itu lebih seperti itu. Bagaimana para penjaga suci bisa takut pada bajingan itu? Kami akan mengirimkan 5 penjaga dan lebih dari 100 elit, jadi tidak diragukan lagi dia akan jatuh. Rukas berpikir keras. Saya harap begitu. Kalau bukan karena garis naga Lei adalah sumber daya kultivasi yang sangat dibutuhkan, saya tidak akan pernah ingin memprovokasi pria itu lagi. Dapat dikatakan bahwa penampilan Levi yang menakutkan dari kecakapan tempurnya telah membuat trauma Rukas. Segera, Rukas, Peneleo, dan 3 penjaga lainnya memimpin lebih dari 100 pejuang elit kuil suci menuju zona rahasia tempat garis naga Lei berada. Saat mereka tiba, Peneleo berteriak, keluarlah untuk menemui ajalmu, Levi. Saat itu, Levi telah menggunakan 3 garis naga Lei untuk bermetamorfosis, dan telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam tingkat kultivasinya. Setelah pertempuran kami sebelumnya, hal terakhir yang kuharapkan adalah orang-orang ini datang mencari masalah lagi. Sepertinya pukulan terakhir yang kamu dapatkan tidak cukup, jawabnya mengejek. Bab 3796 Membunuh Penjaga Suci. Lewi tak kenal takut meski dikepung oleh para penjaga suci dan lebih dari 100 orang lainnya. Bahkan, suaranya meneteskan sarkasme ketika dia berbicara. Keyakinan tinggi di antara para penjaga yang belum menyaksikan kemampuan Levi, dan mereka meneriakkan kata-kata yang memprovokasi. Kami berlima pasti akan menghancurkanmu dan mengubahmu menjadi abu hari ini. Betul sekali. Dengan kehadiran Holy Guardians di Adrune, Anda tidak perlu mondar-mandir di sini. Itu cukup obrolan. Bersiap untuk mati. Meskipun Rukas telah mengingatkan mereka untuk berhati-hati, mereka sombong dan mengira yang pertama kalah hanya karena dia tidak cukup kuat. Levi membengkokkan satu jari, memberi isyarat kepada para penjaga suci dengan mengejek. Kamu yang meminta. Peneleo adalah yang pertama menyerang. Saat dia bersiap untuk menyerang, cahaya melingkari tangannya dan membentuk 2 bola petir dalam sekejap mata. Suara mengerikan dari derak listrik terdengar di udara. Kemudian, dengan satu sentakan cepat di tangannya, bola petir meluncur ke arah Levi seperti bola meriam. Namun, Levi tidak berusaha menghindari serangan itu dan mengulurkan tangannya untuk menangkap bola petir tersebut. Kalian semua harus datang kepadaku bersama-sama sehingga kamu tidak membuang waktuku. Mencibir dengan dingin, Peneleo menjawab, kamu terlalu memikirkan kemampuanmu. Karena kamu berani menangkap mereka dengan tangan kosong, bersiaplah untuk menjadi abu.
Apakah begitu? Sudut bibir Levi terangkat menjadi seringai kecil saat dia menangkap dua bola petir dengan ahli. Aku yakin ini milikmu. Biarkan saya mengembalikannya kepada Anda. Dengan sentakan lengan Levi, kedua bola petir melesat ke arah Peneleo, melesat di udara beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Peneleo benar-benar terpana. Meskipun demikian, mengetahui kekuatan destruktif dari bola petir itu, dia tidak berani tetap di tempatnya dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Kedua bola petir melesat melewatinya, nyaris tidak mengenai dia. Sayangnya, para pejuang elit kuil suci di belakangnya tidak seberuntung itu. Mereka berpikir bahwa meskipun serangan Peneleo tidak membunuh Levi, itu pasti akan membuat Levi terluka parah. Yang mengejutkan mereka, Levi tidak hanya menangkap bola petir di tangannya tetapi bahkan melemparkannya kembali ke arah datangnya. Ark, beberapa dari mereka gagal mengelak tepat waktu dan langsung terbakar menjadi abu. Peneleo sangat marah, merasa seolah-olah dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Rukas berkata dengan suara yang dalam, jangan hanya berdiri dan menonton. Ayo serang dia bersama dan selesaikan ini dengan cepat. Tiga penjaga suci lainnya tidak lagi bertindak arogan dan mulai melepaskan kekuatan mereka. Pedang air, panah berapi, bola petir, dan banyak serangan mewah namun mematikan lainnya menghujani Levi. Pejuang elit juga menyerang dengan kekuatan penuh. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan satu serangan dari para penjaga suci, mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah mereka. Bagus sekali, Levi berseru, memancarkan semangat juang yang dingin ketika dia melihat mereka menyerangnya bersama. Alih-alih mundur, dia menghadapi serangan lawannya secara langsung dan memberikan banyak pukulan. Angin kencang menyapu udara seperti pusaran, dan suara samar raungan naga terdengar dari dalam gelombang energi yang kuat. Gemuruh keras terdengar, dan sedetik kemudian, serangan gabungan para penjaga suci dilenyapkan. Lebih penting lagi, pukulan Levi tidak melemah. Dia terus menyerang para penjaga suci dengan energi yang tak terukur dan kekuatan yang menghancurkan. Arg, jeritan kesakitan menembus udara. Mereka yang lebih kuat berjuang untuk menjaga tubuh mereka tetap utuh sementara kekuatan pukulan merobek tubuh yang sedikit lebih lemah, menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Bahkan 5 penjaga suci pasti menderita luka parah. Bagaimana dia menggunakan begitu banyak kekuatan dalam satu serangan? Rasa putus asa muncul di dalam 5 penjaga suci, dan mereka menyerah semua pikiran untuk melawan. Karena kamu di sini, kamu sebaiknya tinggal di sini selamanya. Saat Levi menyerang lagi, 3 penjaga gagal mengelak tepat waktu dan kehilangan nyawa. Rukas dan Peneleo hanya sedikit lebih jauh. Namun, mereka bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada 3 lainnya dan berhasil lolos dari maut. Saat pasangan itu melarikan diri dengan panik tanpa melihat ke belakang, petarung elit lainnya tersebar ke segala arah, dilanda ketakutan. Setelah berhasil mengusir para Holy Guardian yang kuat, Levi sekali lagi terpesona oleh kekuatan mengerikan garis naga Lei. Bab 3797 Bakat Forlevia ditunjukkan sekali lagi. Setelah mengalami kekuatan menakutkan dari garis Lei naga secara langsung, Levi segera memutuskan untuk membawa Forlevia dan membiarkannya menggunakan garis Lei naga untuk berkultivasi secara langsung. Forlevia juga cukup terkejut ketika dia tiba di zona rahasia, karena dia tidak menyangka akan ada begitu banyak garis Lei spiritual yang kuat di sana. Secara khusus, kemurnian energi spiritual di sana lebih dari 10 kali lebih kuat daripada garis Lei suci, dan dia mau tidak mau menyalurkan teknik ciptaannya sendiri. Forlevia tiba-tiba merasa sedikit aneh. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memikatnya. Ada apa, Evie? Tanya Levi, tampak bingung. Forlevia menjawab dengan ekspresi serius, Ayah, saat aku menyalurkan teknikku barusan, sepertinya aku telah menjalin hubungan dengan kekuatan yang sangat kuat dari beberapa garis Lei spiritual. Oh, lalu bisakah Anda mencoba menyatakan arahan umum mereka? Levi berkata dengan suara yang dalam. Saat Forlevia terus menyalurkan teknik yang diciptakannya sendiri, gelombang energi mulai menyebar dengan cepat dari tubuhnya, yang berfungsi sebagai pusatnya. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, dan dia berkata sambil tersenyum, saya dapat merasakan dengan kuat 2 garis Lei spiritual yang jaraknya lebih dari 10 mil ke arah tenggara. Saya juga dapat merasakan dengan kuat 3 garis Lei spiritual sekitar 20 mil ke arah barat laut, dan ada juga beberapa di sana.
Ekspresi Levi berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan saat Forlevia menyatakan arah dan perkiraan jarak satu demi satu, karena lokasi yang dia tunjukkan tepat berada di garis naga Lei. Selain itu, dia sengaja menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan garis naga Lei agar berada di sisi yang aman. Bahkan Dewa Digital hanya dapat menentukan perkiraan lokasi garis Lei naga dengan detektornya, tetapi tempat yang ditunjukkan putrinya sangat akurat. Aku tidak menyangka kamu memiliki bakat seperti itu, Evie. Levi berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu bukan bakat. Itu mungkin ada hubungannya dengan atribut dari teknik buatanmu sendiri. Teknik Forlevia yang diciptakan sendiri mencari keharmonisan universal menggunakan setiap bit energi alam semesta dan bahkan akhirnya menyatu dengan kekuatan alam semesta untuk mencapai keadaan kekuatan yang tidak ada habisnya. Apapun levelnya, semua ley line spiritual pada akhirnya adalah sumber energi unik yang diciptakan alam semesta, jadi masuk akal jika teknik yang mencari harmoni universal dapat terhubung dengan cara tertentu dengannya. Jadi saat tingkat kultivasi saya meningkat, kepekaan saya terhadap garis ley super spiritual akan menjadi semakin akut, Forlevia menyimpulkan. Levi mengangguk sebelum menjawab, ini seharusnya terjadi dalam keadaan normal. Evie, coba dan lihat apakah kamu bisa menggunakan garis naga Lei untuk berkultivasi. Dia kemudian membawanya dekat dengan garis naga Lei, di mana dia segera menyalurkan teknik buatannya sendiri. Mengaum, Levi dapat dengan jelas mendengar raungan naga yang datang dari jantung garis Lei naga, seperti hewan peliharaan yang dengan senang hati menyapa pemiliknya. Berdengung, beberapa detik kemudian, seluruh garis Lei naga bergetar sedikit, dan pusaran energi yang cukup besar terbentuk di sekitar tubuh Forlevia yang mulai menyerap kekuatan garis Lei dengan panik. Saya tidak percaya itu menyebabkan reaksi yang lebih besar daripada metamorfosis saya. Sepertinya Evie tidak masalah menggunakan garis naga Lei untuk berkultivasi. Levi sangat senang dan bahkan merasa bakat putrinya lebih unggul darinya. Meski begitu, hanya setelah mengawasinya selama beberapa waktu dan melihat bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan barulah dia merasa sangat nyaman. Levi kemudian mulai bermetamorfosis di garis naga Lei terdekat sehingga begitu Forlevia menemui masalah, dia dapat memberikan dukungan tepat waktu. Sementara itu, para penjaga suci dan para elit yang melarikan diri dengan panik juga meningkatkan kekuatan mereka setelah menyadari betapa Lewi jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Namun, karena keinginan para penjaga suci untuk memulai kelahiran Oruntian, kekuatan garis naga Lei menjadi semakin penting, dan banyak garis naga Lei di zona rahasia praktis merupakan sumber daya yang dapat dijangkau. Bahkan dengan Levi yang ganas menimbun mereka, itu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan keinginan tamak para penjaga suci. Untungnya, mereka memiliki lebih dari cukup garis Lei suci dan garis Lei ilahi di tangan mereka untuk memungkinkan kemampuan mereka meningkat sekali lagi. Oleh karena itu, penjaga suci yang tersisa sepakat untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk memperkuat kemampuan mereka sebelum merebut garis naga Lei di dalam zona rahasia atau mencari yang lain. Bab 3798 Levi menuju Kenfort. Sementara itu, setelah menghadiri pernikahan Gloria dan Primo, Floyd pun mulai berkultivasi secara gila-gilaan. Setelah sepenuhnya melepaskan perasaannya, kekosongan di hatinya diambil alih oleh kebencian. Ini memungkinkan dia untuk mencapai keadaan di mana dia tidak memiliki gangguan lain, dan dia dengan panik menjara sumber daya kultivasi dari 5 sekte. Floyd, inventaris sekte Blueski kosong. Apakah Anda ingin memeriksa sekte lain? Kepahitan dalam suara Hansel sangat jelas. Floyd telah dengan marah menjelajahi sumber daya kultivasi sejak kembali dari pernikahan, dan dia telah mengkonsumsi hampir semua ramuan ajaib bermutu tinggi dalam inventaris sekte Blueski. Jika ini terus berlanjut, para murid sekte tidak akan memiliki sumber daya untuk kultivasi lebih lanjut untuk mendukung mereka, dan kematian sekte dijamin. Floyd menjawab dengan ketidaksenangan, jika inventaris tidak ada yang tersisa, keluarlah dan temukan beberapa untuk saya. Kenfort memiliki ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Anda semua yang pada akhirnya tidak berkomitmen pada pekerjaan Anda. Menumbuhkan teknik melahap yang ekstrim mungkin membuatnya lebih kejam karena dia sering menghukum orang lain dan, dalam kasus yang parah, langsung mengakhiri hidup mereka. Dia telah merenggut nyawa lebih dari 10 orang di tempat karena menjalankan perintahnya dengan buruk. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk mencari mereka segera. Hansel hanya bisa menahan diri dan menyetujuinya. Sebenarnya, seseorang telah menyarankan untuk bekerja sama untuk menyingkirkan Floyd,
tetapi mereka akhirnya mengkhawatirkan Levi, yang mendukungnya. Ditambah dengan fakta bahwa kemampuan Floyd saat ini telah meningkat pesat, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri total untuk bertindak gegabah. Menatap Hansel dan sosok lainnya yang mundur, Floyd bergumam, "Harap tunggu dengan sabar, Gloria Gaston. Saya pasti akan mengambil hidup Anda dengan tangan saya sendiri." Namun, dia tidak menyadari bahwa Gloria telah lama mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kultivasinya. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang menakutkan, terutama setelah dia melahap garis naga Lei akhir-akhir ini. Menurutnya, dia sendirian bisa mengalahkan 7 Empyreans, bahkan jika mereka bergabung. Saat ini, tidak ada seorang pun di Sekte Void yang cocok untukku, bahkan mungkin Lord Erkenhide, katanya dengan bangga. Selain itu, Gloria telah membangun hubungan yang solid, dan ketika digabungkan dengan statusnya sebagai calon istri pemimpin sekte, jaringannya di dalam Void Sect dengan cepat mencapai yang terkuat. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menggunakan banyak garis lei suci yang disediakan oleh 7 Empyrean sebagai alat tawar-menawar untuk meningkatkan kemampuan banyak bawahan langsung, dan tingkat kemajuan mereka sangat mengejutkan. Dia juga merekrut tim pembudidaya nakal dengan keterampilan bertarung yang hebat di luar Void Sect, dipimpin oleh Wade dan putranya. Diperkirakan secara konservatif bahwa kekuatan tempur tim ini sebanding dengan sekte kecil. Levi Garrison, aku menunggumu masuk ke perangkapku. Senyum Gloria semakin lebar, dia sudah lama meremehkan Lewi. Kembali ke zona rahasia, Levi masih panik menggunakan garis naga Lei untuk bermetamorfosis. Waktu berlalu, dan sebulan kemudian, dia menjadi orang pertama yang menyelesaikan metamorfosis. Hanya kekuatan terbatas yang tersisa di 10 garis naga Lei yang belum habis. Dia bisa merasakan aliran energi dalam tubuh. Jika itu bisa digambarkan sebagai sungai bergelombang sebelumnya, saat ini seperti lautan luas. Ketika Levi melontarkan beberapa pukulan biasa, raungan naga terdengar jelas. Kekuatan fisik, kekuatan, dan kecepatan saya secara praktis telah mencapai titik kesempurnaan. Saatnya pergi ke Comfort untuk melihatnya. Setelah mengambil keputusan, dia segera pergi untuk memeriksa Forlevia. Apakah kemampuanmu meningkat sekali lagi, ayah? Kebetulan Forlevia juga telah selesai menyempurnakan dan menyerap kekuatan garis lei naga tertentu itu. Ya, Levi mengangguk sebelum menyatakan dengan sedikit terkejut, "Evie, kekuatanmu tampaknya semakin meningkat." Meskipun dia hanya menggunakan satu garis lei naga, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kemampuannya telah meningkat beberapa tingkat lebih tinggi. Saat ini, dia tidak kalah rendahnya dari dia sebelum dia pertama kali menggunakan garis naga lei untuk bermetamorfosis. Kecepatan dia maju terlalu mencengangkan. Denganmu di pangkalan, Evie, aku bisa pergi ke Comfort tanpa khawatir, kata Levi sambil tersenyum. Bab 3799 pertama kali masuk Comfort. Kekuatan 10 garis lei naga belum sepenuhnya terkuras, jadi Forlevia masih bisa menggunakannya. Levi kemudian memeriksa tingkat kultivasi Winona dan yang lainnya, dan mereka telah meningkat setelah bermetamorfosis melalui garis lei suci. Anggota pangkalan lainnya juga telah meningkat dengan garis lei ilahi, dan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Levi merasa nyaman saat itu. Selama sekte pamungkas Comfort bukan yang menyerang mereka, anggota pangkalan akan aman. Bahkan jika mereka melawan para penjaga suci, Forlevia dan Winona ada di sekitar, jadi mereka tidak perlu takut pada apapun. Setelah menyelesaikan semuanya, Levi bergegas ke Comfort sendirian. Dia sudah familiar dengan lokasi Celestial Gate, dan kali ini, dia memaksa masuk melalui gerbang perunggu. Perjalanannya lancar, tetapi dia tidak memasuki Comfort melalui rute yang telah disediakan Zerak dan yang lainnya untuknya. Tentu saja, itu adalah keputusan yang diambil Levi, karena dia lebih memilih aman daripada menyesal. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan masalah Comfort. Kemungkinan besar Void Sect akan menanam informan di rute normal. Levi berencana menyelinap ke Comfort untuk menyelidiki berbagai hal. Dia tidak ingin mengingatkan siapapun tentang rencananya. Itulah mengapa dia tidak memberitahu, termasuk sekte yang dia kendalikan dan Floyd. Jika dia memberitahu mereka apapun, Gloria pasti akan mengetahui rencananya sebelum dia menginginkannya. Ini pasti rute area terlarang yang dibicarakan Zerak dan yang lainnya. Setelah melewati penghalang energi, Levi sampai di ujung jalan. Kemudian, sebuah plakat batu mineral tak dikenal muncul di garis pandangnya.
Plakat batu besar itu memiliki cahaya biru redup, dan kata-kata di atasnya sangat menarik perhatian, zona terbatas kesunyian. Zerak berkata bahwa area terlarang ini terletak di perbatasan Celestial Gate. Ini untuk menghentikan orang-orang yang biasanya tidak memasuki Comfort. Tanpa ragu-ragu, Levi memasuki zona terbatas keheningan. Oh, saat itu, teriakan aneh datang dari dalam hutan. Binatang buas, Levi mencibir. Aku ingin melihat seberapa ganasnya dirimu. Dengan itu, dia melesat ke hutan. Di dalam hutan terdapat bebatuan dan tanaman merambat berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di mana-mana. Tetapi tetap saja, Levi dapat merasakan bahwa energi spiritual di sana berlimpah. Ledakan. Sebuah pohon tua yang tebal di kejauhan bergetar hebat. Sesuatu jelas mengenainya. Pohon itu tingginya ratusan meter, dan setebal 6 orang yang berdiri berdekatan. Orang tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya binatang itu. Levi terus maju. Keteduhan pohon-pohon kuno menyembunyikan sinar matahari, dan jika bukan karena penglihatan Levi yang luar biasa, dia akan semakin sulit menemukan jalan. 1 jam kemudian, Levi tiba-tiba berhenti. Ternyata, seekor binatang buas yang tampak seperti beruang coklat menghalangi jalannya. Binatang itu tingginya 3 meter, dan memiliki bulu hitam kecoklatan dengan 2 tanduk tajam di atas kepalanya. Selain itu, ia memiliki mata biru yang tampak bersinar, dan mata menakutkan itu tertuju pada Levi. Dengan teriakan aneh, binatang itu menerjang ke arah Levi. Itu mengayunkan cakarnya ke arahnya seperti gelombang raksasa, dan dengan angin datanglah aura kematian. Secepat itu, Levi sedikit terkejut. Dia mengira tubuh raksasa binatang itu akan memperlambatnya. Aku akan membiarkanmu merasakan tinjuku. Anda akan menjadi subjek yang sempurna untuk menguji hasil kultivasi saya. Dengan itu, Levi meninju binatang itu. Raungan naga terdengar samar-samar di area tersebut. Saat binatang itu mendengar raungan, ia menjadi kaku. Tinju Levi menghantam binatang itu dan menerbangkan binatang yang berat itu. Tidak lama kemudian, ia jatuh ke tanah dan mati. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat lubang menganga di dadanya. Bahkan hatinya telah terkoyak. Betapa lemahnya, komentar Levi sambil mendengus. Kemudian, dia tiba-tiba mencambuk kepalanya ke belakang. Tindakannya yang tiba-tiba membuat mata yang tadi mengawasinya berpaling. Bab 3800 menabrak Empyrean. Yang dilakukan Levi hanyalah melambaikan tangannya untuk menegaskan dominasi, dan binatang buas yang telah mengincar Levi dan menunggu kesempatan untuk mengambil nyawanya langsung bergegas pergi. Yang paling kuat bertahan hidup adalah konsepnya di sini, keluh Levi. Tetap saja, dia senang bahwa 10 garis naga Le telah melakukan keajaiban. Setelah mengamati sekelilingnya, dia melihat tanaman dengan 9 warna pada kelopaknya di belakang binatang itu. Herbal Glacio 9 warna, itu adalah ramuan dunia lain yang tercatat dalam manual kuno Sekte Blueski, dan jarang ditemukan dimanapun, termasuk Comfort. Semakin berbahaya area terlarang, semakin baik hal-hal yang akan saya temukan. Saya mungkin juga mengambil kesempatan untuk mengais ramuan ajaib. Mereka akan berguna terlepas dari apakah saya akan menggunakannya untuk diri saya sendiri atau untuk teman dekat saya. Begitu Levi mengambil keputusan, dia mulai mengumpulkan ramuan ajaib saat dia melanjutkan perjalanannya. Begitu dia melewati zona terbatas keheningan, dia akan dapat mencapai tempat di mana sekte terkemuka Comfort berada. Saat dia mencari ramuan ajaib di area terlarang, dia bertemu banyak binatang buas. Sayangnya, Levi terlalu kuat, dan dia pada dasarnya memusnahkan mereka semua. Jika saya lebih lemah, saya mungkin tidak dapat meninggalkan zona terbatas keheningan hidup-hidup. Dia bisa menebak bahwa pembudidaya di sekitar level Zerah harus membayar harga yang sangat mahal untuk melewati zona terbatas keheningan. Bahkan, beberapa mungkin akhirnya membayar dengan nyawa mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Levi menemukan 3 garis lei suci dan garis lei super spiritual yang akan menjadi garis lei naga. Meskipun mereka tidak banyak berguna bagi Levi, dia tidak hanya berjalan melewati mereka saat dia menggunakannya untuk bermetamorfosis. Pada hari ke-10 sejak dia memasuki zona terbatas keheningan, Levi merasa bahwa dia pasti telah mencapai pusat area terlarang. Saat itu, suara langkah kaki yang lembut masuk ke telinga Levi. Ketika Levi melihat ke tempat yang jauh darinya, dia melihat sekelompok anak muda bergegas ke arahnya. Ada lusinan orang di tim itu, dan Levi dapat merasakan bahwa mereka lebih kuat daripada paladin dari Sekte Void.
Wanita terkemuka, yang mengenakan gaun hijau, memiliki sosok yang bagus dan penampilan yang cantik. Faktanya, dia bergerak dengan anggun. Seolah-olah dia adalah seorang dewi yang berjalan di antara manusia. Seseorang dapat mengawasinya dari jauh tetapi tidak diizinkan untuk mendekatinya. Selain itu, dia sangat kuat. Levi menduga dia harus berkali-kali lebih kuat dari Santino. Orang-orang ini pasti elit dari sekte besar di Kenford. Sementara Levi merenungkan itu, orang-orang mendekatinya. Orang ini berani. Dia benar-benar memasuki zona terbatas keheningan sendirian. Sungguh ajaib dia belum mati sekarang. Betul sekali. Sepertinya dia berada di rute yang sama dengan kita. Sepertinya dia beruntung karena kita. Kamu pikir, seekor binatang buas akan menganiayanya sekarang jika dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri? Orang-orang terlihat jijik di wajah mereka, tetapi mereka segera menyadari ramuan ajaib di tangan Levi. Orang ini benar-benar beruntung. Ramuan ajaib yang dia kumpulkan tidak lebih buruk dari yang kita miliki. Petik 2. Mengapa kita tidak membunuhnya dan meminum ramuannya? Kilatan serakah melintas melewati mata orang-orang saat mereka berbicara satu sama lain secara telepati. Jangan membuat gerakan gegabah. Saya akan mencari tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sini terlebih dahulu sebelum kita melakukan apapun. Mendengar kata-kata wanita terkemuka, semua orang di tim menyembunyikan niat membunuh mereka. Tetap saja, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ramuan ajaib di tangan Levi. Saya Empyrean Chariot Morel dari Sekte Astrelune. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Itu adalah sapaan yang sederhana, tapi entah bagaimana, itu terdengar seolah-olah Chariot memandang rendah Levi. Aku bukan anggota sekte, jawab Levi sambil tersenyum. Anggota Sekte Astrelune memandangnya dengan lebih jijik. Jawaban Levi berarti dia adalah pemula yang baru saja tiba dari dunia biasa. Kalau begitu, Tuan, silakan berjalan bersama kami. Dengan begitu, kita akan bisa menjaga satu sama lain, usul Chariot. Bersambung.